Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Puji Tuhan. Sekarang Om Lius punya yel-yel ya. Jadi Om Lius nanti tanya bilang, apa kabar semuanya? Semuanya katakan sip. Kenapa? Karena Yesus kita emang sip. Oke? Siap? Siap. 1, 2, 3. Semuanya apa kabar di rumah? Sip. Kenapa? Karena Yesus Yesus kita emang sip. Oke, kita berdoa. Ya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang komplit. Kami mau bersuka cita merayakan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik percaya bahwa hari ini harinya Tuhan. Amin. Oke, mari kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Oh, haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa sumber sukacita kita? Yesus. Siapa sekali lagi siapa sumber sukacita kita? Haleluya. Sukacitaku, parapapam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parapapam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, parapapam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parapapam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
sukacitaku parampapam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku parampapam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Parapapam. Oh, sukacitaku parapapam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku parapapam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sukacitaku ini penuh. Sukacitaku ini penuh. Haleluya. Hanya Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Amin. Engkau Allah Immanuel, Engkau ada bersama kami. Kami panggil namamu untuk tinggal dalam hidup kami selamanya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pimpin kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Ku panggil namamu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku, memimpin kami menuju setiap langkah hidupku. Engkau yang sucikan hidup kami Tuhan, sehingga kami layak memanggil-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Ku panggil Kau Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya. Mari panggil nama Yesus dengan penuh kerinduan. Kau dengar kerinduan hati setiap anak-Mu Tuhan, yang berseru memanggil nama-Mu. Di rumah, dimanapun kami berada, Engkau ada menjamah kami Tuhan. Kau segalanya, Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ku panggil nama-Mu Yesus dengan kerinduan. Engkau yang di rumah, dimanapun saja sembah Yesus dengan penuh kerinduan. Yesus, Yesus, Kau kerinduanku Tuhan. Yuk sembah Tuhan, haleluya. Kau Allah Immanuel, Kau Tuhan besertaku, Kau Allah menjagaku, Yesus, haleluya, haleluya. Kau segalanya,
Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Ketika kami sedih, Engkau sumber sukacita kami. Ketika kami sakit, Engkau sumber kesembuhan kami. Hanya Engkau yang kami perlu dan Engkau cukup bagi kami. Pagi hari ini kami mau kembali membuka hati hidup kami, mendengar berkat firman Tuhan. Urapi setiap hati kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, kalian semua terlihat ceria-ceria ya. Karena kita diberkati Tuhan dengan berkat yang baru. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Immanuel. Ya, mungkin sudah sering mendengar ya kata Immanuel. Pasti dengar dong, sudah pernah dengar. Itu nama papaku. Wah, ya mungkin ada yang nama papahnya, kakaknya Immanuel. Ya, tapi tahu belum artinya Immanuel apa? Oke, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ya, Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ini adalah janji Tuhan kepada kita semua anak-anaknya. Kenapa kok Tuhan memberikan janji seperti itu? Ya, karena Tuhan tahu kita anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini seringkali kita mengalami yang namanya ketakutan, mengalami yang namanya kecemasan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Oke, Tuhan tahu semua itu, maka Tuhan memberikan janji Immanuel. Takut tentang apa? Banyak hal. Mungkin ada yang takut kegelapan, takut tidak bisa mengerjakan tugas, takut ditinggal teman, atau takut yang saat ini sedang melanda seluruh orang di dunia ini dengan adanya virus COVID-19. Nah, tapi Tuhan mengingatkan kita kepada semua anak-anaknya untuk tidak takut, tapi percaya bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi tante, gimana aku bisa percaya ya kalau Tuhan itu beserta aku? Kan Tuhan tidak bisa kita lihat. Ya, memang Tuhan tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa mempercayai janji Tuhan itu ya dan amin. Tentang Immanuel, Tuhan sudah menjanjikan untuk menyertai kita, menyertai seluruh anak-anaknya sudah dari sejak perjanjian lama. Mari kita mau belajar sama-sama ya. Kita buka dulu Alkitab kita. Yang sama kakak dan adik, bantu adiknya ya. Buka di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama, yang di rumah juga keluarkan suaramu supaya kita bisa sama-sama tahu. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ini adalah sebuah nubuat dari Tuhan lewat Nabi Yesaya bahwa Tuhan itu akan lahir ke dunia, akan menyertai seluruh anak-anak Tuhan. Nah, lalu dari ayat ini kita bisa buktikan bahwa Tuhan itu kalau sudah berjanji pasti ditepati. Kita buka lagi Alkitab kita, ada dalam Matius, perjanjian baru ya. Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Kita juga baca sama-sama yang di rumah. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan
melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, yuk dengan suara yang keras kita mau baca, Allah menyertai kita. Nah, ini adalah janji yang Tuhan telah genapi. Janji Tuhan itu kalau sudah diucapkan tidak akan ditarik lagi, pasti ditepati. Kalau Tuhan sudah berjanji, Immanuel, aku akan menyertai engkau. Di perjanjian lama sudah dituliskan, di perjanjian baru dituliskan kembali, dan ini menjadi janji untuk kita semua. Tuhan akan menyertai kita dalam segala keadaan. Apapun yang engkau alami, ketakutan, kecemasan, kebingungan, mungkin nanti ini tahun depan aku harus melakukan apa, COVID masih belum hilang, sekolah masih belum bisa masuk. Banyak kecemasan yang sedang melanda umat manusia. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita janji. Jangan takut, aku menyertai engkau. Lalu bagaimana kalau ketakutan itu masih tetap ada di dalam hati kita? Mari anak-anak, kita mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Kalian bisa panggil nama Yesus. Seperti pujian tadi, kalian panggil Yesus, tolong aku takut. Yesus, tolong aku bingung. Kalian bisa berseru kepada Tuhan, kalian berdoa, kalian memohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian. Tuhan pasti hadir di dalam hati kalian dan memberikan kekuatan untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri, kita lihat dulu ya video yang akan diputar. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. Tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya, para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak. Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini,
dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Oke. Dalam video tadi bisa menggambarkan untuk kita semua bagaimana Tuhan itu bisa menolong kita dengan cara yang beraneka macam. Kadang-kadang kita, kalau aku kesulitan, seharusnya nanti Tuhan menolongnya seperti ini. Seperti tadi tentara dalam video itu, aku membutuhkan benteng yang kuat untuk melindungi aku dari para musuh, supaya aku tidak bisa diserang mereka. Tapi ternyata apa? Tuhan menyediakan pertolongan yang sangat tidak masuk akal. Dengan sebuah sarang laba-laba menjadi pertolongan bagi seorang tentara yang sedang merasa putus asa. Begitu pula dengan kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut tentang apapun juga yang akan kita alami di hari yang akan datang. Karena kita percaya Tuhan menjamin kehidupan kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita bimbang, kembali kita ingat firman Tuhan ya dan amin. Jikalau Tuhan sudah menjanjikan Immanuel pada zaman perjanjian lama 700 tahun sebelum Masehi dan digenapi pada kelahiran Yesus, begitu juga dengan kita. Tuhan pasti akan menyertai kita semuanya. Mari kita akan buka ayat yang terakhir yang akan menjadi ayat hafalan kita di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama sekali lagi dengan suara yang keras ya, supaya telinga kita mendengar dan hati kita pun menjadi percaya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Mari kita jalani hari yang baru, tahun yang baru dengan penuh iman kepada Tuhan. Tuhan menyertai aku, Tuhan memberkati aku, Tuhan menolong aku. Tidak ada yang sulit ketika kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami bisa menjalani hari-hari kami, supaya kami lebih lagi percaya kepadamu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami mengalami ketakutan, ketika kami mengalami kecemasan, mari Roh Kudus, Engkau yang akan menguatkan setiap hati kami, sehingga kami boleh memiliki kembali iman percaya yang kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Ah.